Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwafillah, ada satu hadis riwayat dari Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafarin." Dunia itu hanya milik 4 orang saja. Yang pertama adalah abdin razaqahullahu malan wa ilman. Ada yang Allah beri harta dan juga diberi ilmu, lengkap sudah. Kaya, pinter. Kaya tapi alim. Kiai tapi kaya. Fahuwa yattaqi fihi rabbah. Sehingga dengan hartanya itu, ya, dengan ilmunya itu dia menjadi takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasilu fihi rahimah. Dia juga selalu menyambung silaturahim karena dengan hartanya itu kepada kerabatnya. Wa ya'lamu lillahi fi haqqan. Dia juga tahu tentang hak-hak dia atau kewajiban dia pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia tahu bahwa dia dengan harta ada zakat, ada sedekah, ada kewajiban-kewajiban lain, sehingga dia beribadah pada Allah karena dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Fahadha bi afdhalil manazil, dan inilah kata Rasulullah adalah tobaqat atau mungkin derajat yang utama. Bagaimana tidak utama? Dia kaya tapi dia alim. Dia kaya, tapi dia ahli ibadah. Dia kaya tapi dia dermawan. Subhanallah, luar biasa orang ini. Jadi alimnya bukan sekedar alim, tapi dia memang alim dan mengamalkan apa yang dia ketahui dengan keilmuannya itu. Luar biasa. Sebab ada juga orang yang ngerti tapi dia tidak tahu kalau dia ngerti, sehingga ilmunya banyak tapi tidak punya amal soleh dia. Dia suka meninggalkan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ada abdin razaqallahu ilman walam yarzuqhu malan. Ada orang yang Allah takdirkan dia punya ilmu, alim dia, kiai, seorang ulama, tapi Allah tidak kasih harta dia. Dikasih rezeki harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa shadiqun niyah. Tetapi dia punya niatan yang tulus, kata Rasulullah. Yaqul, dia mengatakan dalam niatan itu, lau anna li malan la'amiltu bi amali fulanin. Andai saja, katanya, dengan niatnya itu, kalau aku punya harta seperti yang dimiliki fulan itu, maka aku akan lakukan seperti yang lakukan fulan itu. Aku juga akan sedekah, aku akan juga silaturahim, aku juga akan zakat, aku juga akan dermawan. Itu niatan tulus dia, tulus, shadiqun niyah, kata Rasulullah, fahuwa biniyati fa ajruhu masawa. Maka dengan niat yang tulus itu, pahala dia sama dengan orang yang pertama tadi itu. Sekalipun dia tidak punya harta, tapi dia punya pahala yang sama karena niat yang tulus tadi itu. Kemudian yang ketiga ada lagi abdin razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Ada orang yang Allah karuniakan dia harta, tapi Allah tidak beri dia ilmu. Jadi kaya tapi tidak punya ilmu, sehingga dengan dengan kekayaan itu, fahuwa yahbitu fi malihi bi ghairi ilmin. Jadi dia habiskan, dia sia-siakan hartanya itu dengan tanpa ilmu. Jadi habis sudah. Makanya la yattaqi fihi rabbah, dia tidak menjadi bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala sekalipun dia punya harta banyak. Kemudian wala yasilu fihi rahimah, dia juga tidak pernah sambung silaturahim pada kerabatnya sekalipun dia juga punya harta yang banyak. Kenapa? Dia tidak punya ilmu itu. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqan, dia juga tidak tahu tentang kewajiban dia pada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah.
Fahadha bi ahbathil manazil, kata Rasulullah, ini adalah golongan yang paling buruk ya. Kaya tapi jahat, kaya tapi ahli maksiat, insyaallah. Kaya tapi tidak pernah ibadah, kaya tapi tidak dermawan, kaya tapi pelit, gitu ya. Ini adalah fahuwa bi ahbasil manazil. Kemudian ada lagi yang keempat, wa abdin lam yarzuqhullahu malan wala ilman. Ada hamba, ada seorang yang Allah tidak beri dia harta, wala ilman, dan juga tidak punya ilmu. Jadi harta tidak punya, ilmu juga tidak punya. Fahuwa yaqul, dan dia mengatakan, lau anna li malan la amiltu fihi bi amali fulanin. Umpama saya punya harta seperti yang dimiliki fulan tadi itu, yang kaya tapi tidak punya ilmu itu, maka saya akan melakukan seperti yang dilakukan oleh fulan tadi itu. Fahuwa biniyatihi, maka dengan niat yang tulus itu, fawijruhu masawa, maka dosa dia sama, sekalipun dia tidak melakukan apa-apa. Tapi dengan ketulusan hati, karena dia memang tidak punya harta, kemudian ilmu juga tidak punya, sehingga dia juga tidak bertakwa kepada Allah SWT, dia tidak tahu kewajibannya, bahkan dia punya niatan yang jelek seperti itu. Umpama aku punya harta, aku akan melakukan seperti yang dilakukan oleh fulan yang golongan yang kedua tadi itu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, ikhwafillah. Makanya mudah-mudahan kita semua ini jadikan Allah SWT hamba yang tahu diri, gitu ya. Kalaupun bukan orang nomor satu, kaya tapi dia berilmu, maka paling tidak kita adalah orang yang kedua, orang yang kita berilmu, gitu ya, sekalipun bukan orang yang kaya, gitu ya. Sebab di zaman Rasulullah SAW pernah juga ada sahabat yang protes sama Rasulullah. Tentunya sahabat-sahabat yang tidak punya ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, enak jadi orang kaya Rasulullah. Mereka bisa mereka sholat, kamu juga sholat sama. Mereka puasa seperti kami puasa juga. Tapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Tapi Nabi kemudian mengatakan pada orang-orang yang miskin, para sahabat itu mengatakan, kullu tasbihatin shadaqah, kata Nabi. Kalian baca sedekah juga sedekah. Kalian baca tahlil juga sedekah. Kalian baca takbir juga sedekah. Bahkan kalian mengumpuli istri pun juga sedekah. Ini hiburan Rasulullah pada orang miskin saat itu. Artinya apa? Bahwa sedekah itu tidak harus dengan harta, tapi semampan kita, kebaikan apapun, ya, kebaikan apapun yang kita lakukan dalam rangka niat karena Allah SWT, itu menjadi sedekah kita. Nah, orang yang punya harta maka sedekahnya dengan harta. Kalau orang yang punya ilmu maka sedekahnya dengan ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.